Alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini kita kembali bisa sama-sama belajar melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pada bahasan berkaitan dengan nasikh dan mansukh, yang pada bahasan di kesempatan pagi ini kita masih di bahasan yang temanya atau subtemanya adalah berkaitan dengan anwa'un naskhi bi'tibarin nasikh. Ragam nasikh dilihat dari sisi nasikhnya, yang menghapusnya. Dan sebelumnya ada bahasan yang hampir sama juga, masih berhubungan dengan nasikh, tapi ambil sisi yang lain, yaitu ada bahasan anwa'un naskhi bi'tibaril mansukh. Ini pembahasan sebelumnya. Jadi sebelumnya bahasannya aqsamun naskhi bi'tibaril mansukh. Nah, kalau sekarang masuk ke bahasan anwa'un naskhi bi'tibaril an-nasikh. Dan pada pembahasan sebelumnya, pada bahasan yang berhubungan dengan nasikh ini, anwa'un naskhi bi'tibarin nasikh, kita lihat perkataan Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab. Dan boleh menghapus Al-Quran dengan Al-Quran. Wa naskhu sunnati bil kitabi wa bis sunnati. Dan menghapus sunnah dengan Al-Quran dan dengan sunnah. Wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri. Dan boleh menghapus mutawatir, maksudnya dalil yang mutawatir dengan yang juga mutawatir. Wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri. Dan menghapus riwayat yang ahad dengan yang ahad dan dengan yang mutawatir. Wala yajuzu naskhul kitabi bis sunnati. Dan tidak boleh menghapus Al-Quran dengan sunnah. Walal mutawatiri bil ahad. Dan yang mutawatir dihapus dengan ahad. Li'anna syai'a yunsakhu bimithlihi wa bima huwa aqwa minhu. Karena sebuah dalil itu bisa dihapus dengan yang setara. Kalau mutawatir dengan mutawatir. Ahad dengan ahad, atau wabima huwa aqwa minhu, dan bisa juga dihapus dengan yang lebih kuat dari itu. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas naskhul kitabi bil kitab, kemudian naskhus sunnati bil kitab. Nah, waktu itu baru sampai dengan wa naskhul sunnati bil kitab. Ini jenis yang kedua. Boleh sunnah itu dihapus dengan Al-Quran. Nah, kemudian pembahasan yang masih berhubungan dengan itu adalah qaulu wa bis sunnati, maksudnya boleh wa yajuzu naskhus sunnati bis sunnati. Boleh menghapus sunnah dengan sunnah. Wa hadza huwa an-naw'u tsalits. Ini jenis yang ketiga. Wa huwa ayyakuna an-nasikhu sunnatan. Yaitu nasikhnya itu sunnah. Wal mansukhu sunnatan. Dan yang dihapus juga sunnah. Jadi sama-sama sunnah. Sunnah dihapus dengan sunnah. Misaluhu, contohnya adalah hadis Buraidah radhiyallahu an. Hadis Buraidah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi
kuntu dahulu saya, nahaitukum telah melarang kalian an ziyaratil kuburi, dari ziarah kubur. Itu dulu. Sekarang fazuruha, maka sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Artinya sebelumnya dilarang, sekarang dibolehkan. Faqauluhu kuntu nahaitukum, kalimat kuntu nahaitukum, dahulu saya melarang kalian, ya dulu ala annan nahya sabitun bis sunnati. Ini menunjukkan bahwa larangan tersebut dulu ditetapkan dengan sunnah. Dulu ditetapkan dengan sunnah dan sekarang yang menghapus juga sunnah, karena yang menyampaikan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyampaikan kuntu nahaitukum. Berarti dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenis yang ketiga. Sunnah dihapus dengan sunnah. Sekarang kita lihat lanjutannya. Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala mengatakan wa yajuzu nashul mutawatiri bil mutawatiri. Dan boleh menghapus yang mutawatir dengan yang mutawatir juga. Maksudnya wa yajuzu nashul mutawatiri minal kitabi awis sunnati bil mutawatiri. Maksudnya boleh menghapus yang mutawatir, baik dari Quran maupun dari sunnah, dengan yang mutawatir juga. Jadi sama-sama mutawatir. Karena di sini ada Quran dan ada sunnah, maka fahuma qismani. Maka ini terbagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama, al-awwalu, yang pertama adalah nashul kitabi bisunnatil mutawatirati. Yang pertama, menghapus Al-Quran dengan sunnah mutawatirah. Dengan hadis yang mutawatir. Lalu yang kedua, asani nashus sunnatil mutawatirati bisunnatil mutawatirati. Sunnah yang mutawatirah dihapus dengan sunnah yang mutawatirah juga, yang sama. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama, yang tadi disebutkan di sini, nashul kitabi bisunnatil mutawatirah. Al-Quran dihapus dengan sunnah mutawatirah. Ammal awwalu famalhabul jumhuri jawazuh. Adapun yang pertama, mazhabnya jumhur adalah bahwa itu boleh. Quran dihapus dengan sunnah yang mutawatir. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmadu fil masyhuri anhu. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad, ila adami jawazihi, kedua imam ini memilih pendapat bahwa ini tidak dibolehkan. Ini tidak boleh. Artinya Quran dihapus dengan sunnah yang mutawatir. Tapi jumhur membolehkan. Ihtajjal jumhuru bi annal kulla wahyum minallah. Jumhur berpendapat bahwa semua itu wahyu dari Allah SWT. Quran merupakan wahyu, hadis juga merupakan wahyu. Hadis Quran dan sunnah sama-sama wahyu dan sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Wastadalla Syafi'i biqaulihi ta'ala. Sementara Imam Syafi'i berargumen dengan firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha.
tidaklah kami menghapus ayat atau melupakannya, melainkan kami akan mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal. Lalu argumennya, wasunnatu laisat khairan minal qur'ani wala mislahu. Dan sunnah itu tidak lebih baik dari Quran dan juga tidak setara dengan Al-Quran. Itu wajhul istidlalnya. Nah, bagaimana menjawabnya itu? Dan di sini yang mensyarah yaitu Syekh Al-Fauzan mengatakan warrajihu wallahu a'lam al-jawazu. Yang rajih Allah alam adalah bahwa ini boleh. Al-Quran dihapus dengan sunnah mutawatir. Kenapa? Li'anna nasikha haqiqatan huwallahu azza wa jalla. Karena pada hakikatnya yang menghapus adalah Allah azza wa jalla. Bukan Rasul, tapi Allah azza wa jalla. Ala lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kullama sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa hukmuhu minallah. Karena semua yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukumnya itu sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Rasul itu bersabda atau berbicara dari hawa nafsunya. Bukan berbicara atau menyampaikan sesuatu apalagi syariat itu semaunya sendiri. In huwa, tidaklah yang beliau sampaikan illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang disampaikan kepada beliau. Nah, wa mahallun niza'i al-hukmu wa laysa al-lafz. Yang menjadi inti perbedaan adalah pada hukumnya, bukan pada lafadznya. Bukan pada lafadznya, tapi pada hukumnya. Wa alaihi, karena itu fa innal lafdha bi khairin minha aw misliha, maka lafadz yang ada pada surat Al-Baqarah 106 yang mana nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha, di situ disebutkan bi khairin minha, na'ti bi khairin minha aw misliha, yang lebih baik atau yang setara, yang sama. Yakunu minas sunnati kama yakunu minal Qur'an. Ini berlaku dari sunnah maupun dari Quran. Karena apa? Pada hakikatnya kedua-duanya adalah wahyu. Sama-sama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah bicara syariat. Tidak mungkin Nabi SAW menyampaikannya dari kemauannya sendiri. Itu muncul dari selera atau keinginannya sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fal ahkamu kulluha minallahi ta'ala. Hukum apapun bentuknya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, ini berkaitan dengan poin yang pertama atau bagian yang pertama. Waqad masalu lidzalika, dan mereka menyebutkan contoh untuk bagian ini biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas kalian jika salah seorang di antara kalian sedang
mendekati kematian, maka perintahkan untuk meninggalkan wasiat. Fanusikhat hadhil wasiyatu lil walidain. Kemudian wasiat yang ada dalam ayat ini, al-wasiyatu lil walidain, itu dihapus bi hadisi, dengan hadis la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Fa innal ijma'a mun'aqidun ala makna hadzal hadis. Dan ijma' sudah terwujud, jadi sudah disepakati bahwa ijma' itu berlaku untuk yang semakna dengan hadis ini. Nah, ini contoh yang disebutkan untuk bahasan. Nah, coba lihat. Ini ada penjelasan untuk hadisnya. Wa'lam anna qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la wasiyata liwarithin hadisun sahihun bimajmu'i turuqihi. Hadis la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris, itu hadis sahih dari semua jalurnya. Wa huwa hadisun masyhurun talaqqatul ummatu bil qabul. Adalah hadis yang masyhur yang umat sepakat untuk menerima hadis ini. Fa innahu rawahu adadun minas sahabati yaziduna 'alal asharati. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang jumlahnya lebih dari 10. Nah, qad jama'a turuq hadhil ahadits aw ba'daha az-Zailai fi Nasbir Rayah. Imam yang mengumpulkan semua atau sebagian jalur hadis ini adalah Imam Az-Zailai dalam kitab yang berjudul Nasbir Rayah. Ibn Hajar fit Talkhis. Sampai akhirnya. Kalau ulama mutaqaddimin atau ulama terdahulu ada Imam Az-Zailai, Imam Hafidz Ibn Hajar, dan yang kalau di kalangan mu'asirin ada Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Nah, kita lihat di sini contoh ini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ini contoh ayat yang dihapus atau dinasakh dengan hadis. Nah, apakah contohnya diterima? Tidak sepenuhnya atau tidak semuanya. Ulama sepakat dengan itu. Wa hadzal mitsalu fihi nazar. Contoh ini tidak sepenuhnya tepat atau tidak sepenuhnya bisa diterima. Fa innal haditsa ahadun. Karena hadisnya ahad. Tsumma inna min syurutin naskhi ta'adzurul jam'i bainad dalilain. Nah, ini yang penting kalau dari sisi, bukan dari sisi hadisnya, tetapi dari sisi fikihnya, dari sisi usul fikihnya. Yang namanya nasakh itu ditempuh kalau sudah tidak mungkin dilakukan jamak. Kan kaidahnya jamak itu didahulukan ma'amkana selama masih mungkin. Kalau ada dua dalil masih bisa digabungkan, masih bisa dijamak, maka dijamak. Wala yusaru ila naskhi, dia tidak langsung beralih ke nasakh sementara masih bisa dijamak. Sementara ini masih bisa dijamak. Wa huna yumkinul jam'u an tariqit takhsis. Sementara di sini masih memungkinkan, masih mungkin bisa dijamak antara dua dalil ini, ayat Quran dan hadis,
masih mungkin dijamak dengan cara apa? Dengan cara takhsis. Maksudnya, ada bagian dari salah satu dalil yang ditaksis dengan dalil yang lain. Dikhususkan. Nah, bi ayyukhraja minal ayatil min al ayati, jadi dikeluarkan dari ayat yang tadi itu. Al-waris minhuma, yang menjadi ahli waris. Jadi artinya ayatnya tidak dihapus. Ayatnya tidak dinasakh, tapi ditaksis. Fala wasiyata lahu, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris bimuqtadal hadis. Sesuai dengan tuntutan kandungan yang terdapat dalam hadis. Hadisnya menyebutkan la wasiyata liwarisin. Jadi berarti ahli waris nggak ada. Dan hadis itu tidak menghapus ayat Quran, tapi hadis itu mentakhsis, mengkhususkan. Tadinya bersifat umum, mencakup ini dan itu, mencakup banyak hal, tapi kemudian dikurangi. Ada yang dikeluarkan, ini nggak masuk. Yang lain tetap masuk. Nah, itu namanya takhsis. Fatakunul ayatu fi haqqi ghairil warisi. Maka ayat itu pada hak selain ahli waris. Wal haditsu fi haqqil warisi. Sementara hadisnya untuk haknya ahli waris. Nah, ini contohnya. Waqad dzakara ba'dul muhaqqiqina anna an-nasikha huwa ayatul mawarith. Sebagian ulama muhaqqiqin menyebutkan bahwa yang menghapus adalah ayat mawarith, ayat tentang warisan. Wal haditsu bayanun lin-nasikhi. Sementara hadisnya adalah penjelasan untuk yang menghapusnya. Nah, yang perlu dicermati kalau kita masuk ke bahasan di usul fikih, ketika ada contoh yang diperdebatkan, ada contoh yang bisa jadi tidak diterima, dijadikan hujah atau argumen, itu tidak berarti bahwa kaidahnya ditolak karena contohnya dianggap salah atau contohnya dianggap tidak tepat. Oleh karena itu, kalau kita masuk ke beberapa bahasan, bisa jadi kadang-kadang contoh yang disebutkan kita tidak sepakat, meskipun kaidahnya kita sepakat. Ya, kita sepakat dengan kaidahnya, tapi kita tidak sepakat dengan contohnya. Dan ini bisa berlaku pada banyak bahasan di usul fikih. Ya, jadi ini yang bagian pertama. Al-Quran dihapus dengan sunnah mutawatir. Wa amma tsani, adapun yang kedua, wa huwa naskhus sunnatil mutawatirati bis sunnatil mutawatirati. Sunnah yang mutawatirah dihapus dengan sunnah yang mutawatirah juga. Jadi sama. Jadi hadis mutawatir dengan hadis mutawatir. Fahuwa mujma'un alaihi bainal qailina bin naskhi. Dan ini disepakati oleh ulama yang berpendapat bolehnya nasakh. Lakin qala al-Fattuhi, tapi al-Fattuhi mengatakan wa amma misalu naskhi mutawatir sunnati bimutawatiriha fala yakadu yujad. Adapun contoh yang mutawatir dihapus juga dengan yang mutawatir, maksudnya sunnah yang mutawatirah dihapus dengan sunnah yang mutawatirah, hampir-hampir tidak ada. Prinsipnya ada, tetapi
contohnya hampir bisa dikatakan tidak ada. Tapi secara kaidah diterima. Nah, selanjutnya qauluhu wa naskhul ahadi bil ahadi. Dan hadis yang ahad atau sunnah yang ahad dihapus juga dengan sunnah yang ahad. Nanti yang kemudian berikutnya wabil mutawatir. Di wa naskhul ahadi bil ahadi. Dan hadis yang ahad dihapus juga dengan hadis yang ahad. Ai wa yajuzu naskhul ahadi bil ahad. Hadis yang ahad bisa dihapus dengan hadis yang ahad. Jadi riwayatnya tidak mencapai jumlah mutawatir. Kita semua ketahui hadis ahad itu bukan berarti hadis yang diriwayatkan hanya cuma satu orang. Diriwayatkan 2 orang pun ahad. Ya, ahad itu artinya riwayat yang rawinya tidak mencapai jumlah mutawatir. Nah, 2 jelas tidak sampai mutawatir. 3 juga belum mutawatir. Nah, hadis yang ahad bisa dihapus dengan hadis yang ahad. Wa hadza mujma'un alaihi minal qailina bin nasakh. Ini disepakati, artinya naskhul ahadi bil ahad itu disepakati di kalangan para ulama yang berpendapat tentang nasakh. Littihadin nasikhi wal mansukhi fil martabati wal quwwati. Karena antara nasikh dan yang dimansuh itu berada pada satu tingkatan dan satu kekuatan. Artinya sama-sama ahad. Wa mithaluhu, contohnya adalah taqaddama fi hadisi Buraidah radhiyallahu anhu. Contohnya tadi sudah disebutkan di hadis Buraidah tadi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Nah, ini ahad. Yang menghapus juga hadis yang sama. Ahad. Walahu amsilatun katsiratun. Dan contoh ahad dengan ahad ini bisa ditemukan dengan contoh-contoh yang lain. Bisa di Syarah Kaukabil Munir atau beberapa buku lainnya. Jadi ahad bisa dihapus dengan ahad. Kemudian qauluhu, perkataannya Imam Al-Juwaini rahimahullah, bil mutawatir. Maksudnya wa naskhul ahadi bil mutawatir. Ai wa yajuzu, boleh naskhul ahadi bil mutawatirati. Boleh menghapus sunnah yang ahad dengan sunnah yang mutawatir. Li'annahu aqwa minhu. Karena yang mutawatir itu lebih kuat daripada yang ahad. Wa hadza aidan mahallut ittifaqin. Dan ini juga termasuk yang disepakati oleh para ulama. Sepakati para ulama mengenai bolehnya. Qala sahibu syarhil Kaukabil Munir, penulis kitab Syarh Al-Kaukabil Munir mengatakan walakin lam yaqa. Tapi ini tidak terjadi. Artinya mana contohnya itu seperti apa? Jadi secara kaidah, secara prinsip ini ada. Selanjutnya qauluhu wala yajuzu naskhul kitabi bisunnati. Wala yajuzu, dan tidak boleh naskhul kitabi bisunnati. Al-Quran dihapus dengan sunnah. Hadza huwa an-naw'ur rabi'u. Ini adalah jenis yang keempat. Jadi kalau ingin lihat supaya
lebih utuh, kita coba lihat kembali perkataan Imam Al-Juwaini di sini. Beliau mengatakan wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab wa naskhus sunnati bil kitabi wa bis sunnati wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri wa naskhul ahadi bil ahadi wal bil mutawatiri. Kemudian wala yajuzu naskhul kitabi bis sunnati walal mutawatiri bil ahadi li anna syai'a yunsahu bimithlihi wa bima huwa aqwa minhu. Jadi yang pertama naskhul kitabi bil kitabi. Yang kedua naskhus sunnati bil kitabi wa bis sunnati. Yang ketiga wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri. Yang keempat wa naskhul jadi yang ketiga wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri. Nah, kemudian wala yajuzu naskhul kitabi bis sunnah. Nah, ini bahasannya. Nah, di sini Imam Al-Juwaini mengatakan wala yajuzu naskhul kitabi bis sunnati, dan tidak boleh Al-Qur'an dihapus dengan sunnah. Hadza huwa an-naw'ur rabi'. Ini adalah jenis yang keempat. Wa huwa ayyakuna an-nasikhu sunnatan wal mansukhu Qur'anan. Jadi nasikhnya adalah sunnah, yang dimansuh adalah Qur'an. Jadi sunnah menghapus Qur'an. Wal muradu bis sunnati huna ghairul mutawatirati. Yang dimaksud sunnah di sini artinya sunnah yang ghairul mutawatirah. Sunnah tapi tidak mutawatir. Di anna naskhal Qur'ani bis sunnatil mutawatirati taqaddama dzikruhu inda qawli wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatir. Yang dimaksud di sini bukan sunnah mutawatirah karena sudah dibahas. Dibahas sebelumnya pada bagian wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatir. Dan mutawatir yang dimaksud di situ bisa yang dihapus Quran dengan sunnah mutawatirah. Pembahasannya sudah disebutkan di atas. Berarti bahasan ini fayakunul muradu bis sunnati huna al-ahad. Berarti yang dimaksud dengan sunnah di bahasan ini adalah sunnah yang ahad. Fal ahadu la yansakhul Quran. Sedangkan ahad itu, hadis yang ahad tidak bisa menghapus Al-Quran. Annal qawiyya la yunsakhu bi ad'afa minhu. Karena yang kuat itu tidak bisa dihapus dengan yang lemah. Kama sayati, sebagaimana nanti akan dijelaskan alasannya setelah ini. Wa hadhil ibaratu mawjudatun fi ba'di nusakhil waraqat. Redaksi seperti ini terdapat pada sebagian naskah matan al-waraqat. Wa yushkilu alaihi qawluhu walal mutawatiri bil ahad. Yang jadi masalah adalah pada redaksi dan mutawatir dengan ahad. Li'annal mutawatira yashmalul kitaba was sunnah. Karena ketika disebutkan mutawatir, dia mencakup Quran dan sunnah. Fayakunu tikraran, maka ini menjadi bentuk pengulang. Jadi kalau begitu, berarti mengulang yang di atas. Illa, kecuali ayyakuna qauluhu, kecuali kalau perkataannya Imam Al-Juwaini al-mutawatir yang dimaksud di sini adalah khassan bis sunnati. Oh, ini khusus hanya untuk sunnah saja. Jadi pada saat menyebutkan mutawatir itu yang dimaksud bukan Quran dan sunnah seperti penjelasan di atas, tapi
Yang dimaksud adalah sunnah yang mutawatir. Quran nggak masuk. Meskipun Quran itu mutawatir, bukan masuk di bahasannya. Kecuali kalau itu yang dimaksud. Allah a'lam. Waqad dhahaba al-mu'allifu fi kitabihil burhan. Mu'allif memilih pendapat ila jawazin naskhil kitabi bisunnati. Bolehnya menghapus atau menasah Al-Quran dengan sunnah dalam kitabnya Al-Burhan. Wa dzakara ma yu'akkidu dzalika. Wa dzakara ma yu'ayyidu dzalika. Dan beliau menyebutkan argumen-argumen yang menguatkan hal tersebut. Yang menguatkan bolehnya menghapus Al-Quran dengan sunnah. Nah ini referensinya kitab Al-Burhan jilid 2 halaman 851. Nah, selanjutnya qauluhu, perkataannya Imam Al-Juwaini, walal mutawatiri bil ahadi. Dan yang mutawatir tidak bisa dihapus dengan ahad. Ai la yajuzu syar'an naskhul mutawatiri. Secara syar'i tidak boleh menghapus mutawatir kal Qur'ani was sunnatil mutawatirati bil ahad. Tidak boleh menghapus Al-Qur'an atau sunnah yang mutawatirah dengan sunnah yang ahad. Li'annahu dunahu fil quwwati, karena dari sisi kekuatan berada di bawahnya. Li'annal mutawatir qat'iyyun wal ahadu dhanniyun. Karena yang mutawatir itu qat'i, sementara yang ahad itu dhanni. Wasyai'u innama yunsakhu bimithlihi. Dan satu dalil itu hanya bisa dihapus dengan yang selevel, yang setara. Au bima huwa aqwa minhu. Atau yang lebih kuat dari itu. Kama taqaddama, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Wa hadza madhhabul jumhuri. Ini adalah madhabnya jumhur. Wa dhahaba jama'atu min ahli dhahir. Dan jamaah dari ahli dhahir berpendapat minhum, diantaranya Ibnu Hazmin, Imam Ibnu Hazm, memilih pendapat ila jawazihi, itu boleh. Wa huwa riwayatun an Ahmad, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Jadi salah satu riwayat dari Imam Ahmad menjelaskan bolehnya naskhul mutawatir bil ahad. Yang mutawatir dihapus dengan ahad. Wa huwa rajihu insyaallah. Dan ini kata Syekh Al-Fauzan, ini yang rajih insyaallah. Li'annal qat'iyyah huwal lafdu. Karena yang qat'i itu adalah lafadznya. Wa mahallun naskhi huwal hukmu. Dan yang dihapus adalah hukumnya. Wala yushtaratu fi thubutihi tawatur. Dan tidak disyaratkan bahwa untuk menetapkan hukum itu harus mutawatir. Kita menerima hukum juga ada yang riwayat yang ahad juga kita terima dalam penetapan hukum. Maka dalam menghapus juga berlaku. Li'anna dalalata bil lafzi al-mutawatiri qad takunu dhanniyatan. Karena seperti kita ketahui bersama, yang namanya qat'i dan dhanni itu bukan cuma pada periwayatannya, tetapi bisa pada makna yang terkandung di dalamnya. Oh iya, ini mutawatir. Betul, tetapi apakah maknanya qat'i juga? Karena dalalata bil lafzi, karena yang ditunjukkan oleh lafaz yang mutawatir itu qad takunu dhanniyatan, bisa jadi dia bersifat dhanni. Li jawazi ayyakunal muradu ghaira dzalika. Karena bisa jadi yang dimaksud adalah selain itu.
Fahina idin lam yarfa'id dhanni. Fahina idin, maka pada saat itu lam yurfa'ad dhanniyu illa bimithlihi. Maka yang dhanni itu tidak dihapus dengan yang setara. Jadi dilihatnya bukan hanya dari sisi periwayatannya, bahwa ini yang meriwayatkan jumlahnya banyak, mutawatir. Dia yang meriwayatkan jumlahnya sedikit, maka dia ahad. Tinjauannya tidak hanya dari sisi banyak dan sedikitnya, tetapi bisa jadi pada makna yang ditunjukkan dari lafaz tersebut. Yang satu mutawatir, yang satu ahad. Betul, tapi dari sisi maknanya yang satu qat'i, yang satu dhanni. Dan qat'i dhanni itu bisa berlaku untuk yang mutawatir maupun ahad. Wa mithalu dzalika, contoh untuk ini adalah ma rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia menuturkan bainama an-nasu bi Quba fi sholati subhi. Ketika orang-orang berada di salat, sedang sholat subuh di Masjid Quba, idja'ahum atin, tiba-tiba datang seseorang. Faqala, lalu orang ini menyampaikan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-Qur'an, telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Wa qad umira, dan telah diperintahkan ayyastaqbilal ka'bata, untuk menghadap ke arah Ka'bah. Fastaqbiluha, maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Karena awalnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ada perintah menghadap ke Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syami. Awalnya wajah mereka menghadap ke arah Syam, ke Baitul Maqdis. Fastadaru ilal Ka'bati. Lalu mereka berputar balik menghadap ke arah Ka'bah. Wajud dilalatin, atau wajud dilalatin yang kita bisa lihat apa yang ditunjukkan dari dalil ini, anna wujubat tawajjuhi ila Baitul Maqdis, bahwa kewajiban menghadap ke Baitul Maqdis kana sabitan bis sunnati, itu ditetapkan dengan sunnah. Bis sunnah, dan sunnahnya mutawatir. Bi anna sholatahum ilahi kanat bi tariqil qat'i. Karena sholat mereka ditetapkan dengan cara yang sudah jelas-jelas qat'i. Yaitu apa? Bahwa mereka sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis limusyahadatihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli ila jihati. Karena semua sahabat tanpa kecuali pada saat awal Islam, artinya pada saat awal melaksanakan sholat, semua lihat bahwa Nabi SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan itu dengan secara pasti. Semuanya melihat itu. Wa haula'i qabilu khabarul wahidi. Jadi ini sahabat tanpa kecuali, termasuk yang berada di Kuba. Semuanya tahu persis. Nabi SAW salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Wa haula'i, kemudian mereka qabilu khabarul wahidi. Lalu mereka menerima berita satu orang. Kan tadi hadisnya sebutkan ja'ahum atin. Datang satu orang. Wa amilu bihi, dan mereka mengamalkannya fin naskhi, untuk menghapus ma taqarrara indahum bi tariqil ilmil mutawatir. Apa yang sudah jelas tertanam dalam pengetahuan mereka, bahwa ini diketahui secara mutawatir. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yungkir alaihim.
Dan Nabi SAW tidak mengingkari mereka. Fadalla alal jawazi. Maka ini menunjukkan boleh. Artinya, sholat menghadap Baitul Maqdis kan jelas sudah ditetapkan dengan mutawatir. Terus yang mengoreksi, yang menghapus itu ahad. Cuma datang satu orang, langsung berubah. Nah, itu. Wa amma nashul Qur'ani bil ahadi falam yaqa' syar'an. Adapun terhapusnya Al-Qur'an dengan hadis yang ahad itu secara syar'i tidak terjadi. Kama qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, seperti yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wabil jumlati secara umum falam yasbut anna syai'an minal Qur'ani nusikha bi sunnatin bila Qur'ani. Belum pernah ada satu ayat dari Al-Quran dihapus dengan sunnah tanpa Al-Quran. Dalam praktiknya nggak ada. Dalam praktiknya tidak ada. Qala wa min tamami hurmatil Qur'ani annallaha lam yansakhu illa biqur'ani. Dan ini termasuk kemuliaannya Al-Quran. Allah tidak menghapus Al-Quran kecuali dengan Al-Quran juga. Wa zahiru hadzal man'i mutlaqan, dan zahirnya larangan ini bersifat mutlak. Sawa'un kanatis sunnatu mutawatiratan am ahadan. Dan zahirnya larangan ini bersifat mutlak, baik sunnahnya mutawatir maupun ahad. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi para ulama ketika membuat tafri'at, ya, membuat cabang-cabang dalam sebuah bahasan, semua peluang dan semua kemungkinan yang ada dibahas. Quran dihapus dengan Quran, Quran dihapus dengan sunnah, sunnah dihapus dengan Quran, sunnah dihapus dengan sunnah. Jadi semua peluang yang ada dibahas. Mutawatir dengan mutawatir, mutawatir dengan ahad, ahad dengan mutawatir, ahad dengan ahad. Jadi cara pembahasan seperti ini di kalangan para fuqaha atau di kalangan para usuliyin, cara berpikir yang memang sejak awal sudah terbentuk dalam berbagai bahasan, sehingga tidak membuka peluang ada bahasan yang harusnya dibahas, dikaji, tidak terbahas. Kenapa? Karena semua kemungkinan yang muncul dibahas. Kemungkinan-kemungkinan nih, mungkin nggak seperti ini, mungkin nggak seperti ini. Jadi cabang atau ya, turunan dari sebuah bahasan itu ketika mungkin dengan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, maka mereka bahas. Nah, ya. Ini bahasan terakhir yang berkaitan dengan nasakh, dan nanti bahasan berikutnya masuk ke bahasan at-ta'arudu bainal adillah. Ta'arud bainal antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Wallahu a'lam.